adaptabilitas, dan fleksibilitas struktural yang tinggi. Kemungkinan sektor ini kokoh menghadapi ketatnya dinamika perekonomian global. Dan adapun UMKM penggerakan utama ekonomi, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian domestik. UMKM bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir saat krisis. Sektor ini beroperasi padat karya dengan perputaran modal yang cepat berbasis pemenuhan kebutuhan konsumen harian masyarakat lokal. Selanjutnya adapun inovasi produk dan layanan, yang dimana definisi inovasi yaitu menerjemahkan kreativitas menjadi nilai tambahan atau flow hidden komersial bagi UMKM. Inovasi berarti menerapkan cara-cara kerja baru yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap ekspektasi realitas pasar konsumen. Yang kedua, pengembangan, yang dimana strategi krusial pencegahan kejenuhan pasar saturation melibatkan riset preferensi, pemanfaatan bahan lokal, diversifikasi desain, dan inovasi kemasan modern yang higienis serta estetis. Dan yang ketiga terakhir yaitu sistem layanan. Faktor diferensiasi utama pasar homogen dapat dikembangkan via optimalisasi komunikasi interaktif atau WhatsApp bisnis, kemudian metode pembayaran digital atau QRIS, dan penanganan keluhan. Dan yang selanjutnya studi inovasi atau keripik premium, yang dimana revolusi olahan singkong tradisional, transformasi produk makanan ringan tradisional atau keripik singkong menjadi cemilan premium berhasil menembus pasar tradisional. Adapun varian rasa kekinian yaitu adopsi citra rasa modern yang sangat dimintai pasar milenial seperti Salen Eng, matcha atau truffle yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dan adapun pembaruan kemasan yaitu berpindah dari plastik tipis biasanya ke studding pouch berbahan aluminium foil dengan fitur Ziploc. Hasilnya meningkatkan daya pikat visual dan umur simpan secara dramatis. Selanjutnya adapun aspek peningkatan kualitas, di mana standar kualitas produk yaitu mengatur fungsionalitas, keandalan, kebersihan, dan keestetikan fisik untuk memastikan produk bebas cacat produksi atau defect sebelum sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, konsistensi produk atau SOP, yaitu mengimplementasikan standar operating prosedur atau SOP produksi yang ketat demi meminimalisasikan fluktuasi rasa atau kualitas antar bat melalui kontrol kalkulasi berkala. Dan adapun legitimasi dan sertifikasi usaha, yaitu membangun rasa aman konsumen melalui sertifikasi halal BPJPH atau PIRT Dinas Kesehatan untuk Industri Rumah Tangga atau izin BOPM, BPOM, dan kepatuhan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dan adapun matris analisis SWOT UMKM, yang pertama kekuatan, yang kedua peluang, yang ketiga kelemahan, dan yang terakhir yaitu ancaman. Studi SWOT atau SPOT kulit lokal, dimana kelebihan dan peluang internal, yaitu sepatu menggunakan bahan kulit sapi asli premium diproduksi secara teliti dengan metode handmade oleh perajin lokal berpengalaman, yang dimana apresiasi brand lokal yaitu didorong oleh tren bangkitnya kecintaan anak muda terhadap produk dalam negeri atau local pride, serta tingginya permintaan pasar untuk sepatu kostum yang elegan. Yang kedua, kelemahan dan tantangan eksternal. Adapun
kapasitas dan waktu, yaitu proses pengerjaan manual membutuhkan durasi panjang sehingga membatasi kuantitas pengiriman bulanan atau skala besar. Yang terakhir, serbuan impor, yang dimana ancaman dominan berasal dari maraknya produk sepatu sintetis impor biaya sangat rendah yang melakukan taktik perang harga agresif dan marketplace. Adapun pilar utama strategi persaingan, yaitu yang pertama diferensi produk, efisiensi internal, dan excellent service. Dan strategi pengembangan pasar, yaitu ekspansi pasar lokal dan regional. Yang kedua, unboardir pasar digital. Dan yang terakhir adapun orientasi ekspor dan segmentasi niche. Adapun studi kasus sukses, yaitu revolusi keripik pedas legendaris, yang dimana Meichi membuktikan bahwa keterbatasan modal awal bukanlah penghalang mutlak jika pemilik daya kreativitas pemasaran yang tinggi. Yang kedua, guerrilla marketing, yang dimana penjualan berpindah lokasi secara eksklusif menggunakan mobil informasi, hasil hanya disebar via Twitter, menciptakan rasa penasaran tingkat tinggi atau FOMO. Sistem tingkat kepedasan, yang dimana menawarkan petualangan rasa level 1-10 yang secara tidak langsung merangsang tantangan sosial dan berbicara organik antara konsumen. Dan yang terakhir, adapun branding ikonik, yang dimana pengguna logo nenek atau emak sebagai visual representatif resep tradisional yang terpercaya dan original. Yang terakhir, adapun kesimpulan, yang dimana kesimpulan strategi yaitu sektor vital UMKM adalah pilar kunci perekonomian nasional yang menyerap lapangan kerja secara inklusif. Integrasi multiaspek, yang dimana daya saing yang kuat hanya dapat dicapai melalui kombinasi konsistensi mutu standar opsional, kesiapan digitalisasi, unboardir, dan keunikan diferensi produk.